Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Rezekiku soko alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bolo, kembali lagi di channel Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah memindahkan atau menyelamatkan. Kenapa saya bilang menyelamatkan? Karena kemarin saya di kolam sektor barat itu sudah panen ikan nggak banyak bolo, cuma 1000 ekor. Terus kemudian sisanya sekitaran 300-an ekor karena masih size 3 on setengah. Jadi kita evakuasi ikannya, kita pindahkan ikannya di kolam sini, kita pindahkan ke kolam nomor 7 yang di sebelahnya. Kita jadikan satu di sana, kemudian kita bersihkan ikannya. Setelah kita bersihkan kolamnya juga, ikan kita bersihkan, kita pindah ke kolam nomor 7, kolamnya kita bersihkan, kemudian kita tanam ikan lagi. Kita tebar ikan lagi bolo. Oke, di sini tadi ditemani sama Mas Yudi. Mas Yud, jaring yo. Oke bolo, jadi kita siapkan jaringnya, kita bawa dari rumah tadi. Jaring yang kita gunakan panjangnya 15 meter, lebarnya atau lebarnya, tingginya, tinggi sama lebar sama ya, tingginya itu 170 cm. Jadi kita menggunakan jaring ini biasanya untuk menjaring benih gurame, terus gurame yang konsumsi, ikan nila baik itu konsumsi atau benih juga bisa, kemudian ikan koi dari benih sampai besar juga bisa kita gunakan jaring ini. Kalau untuk yang ikan lele kita gunakan jaring yang diameternya 3-4 cm bolo. Biasanya itu digunakan untuk menjaring gurame kering atau gurame yang dibawa menggunakan es batu, tidak dibawa hidup. Kalau yang jaring biru ini kita gunakan untuk membawa gurame dalam kondisi hidup. Oke. Jadi di jaring ini kita ada pelampung. Jadi gunanya pelampung itu biar jaring itu bisa terapung ketika kita gunakan menjaring ikan. Kemudian di bawah jaring itu kita gunakan atau kita tambahkan rantai sebagai pemberat agar ikannya itu tidak lari-lari brojol brojol melalui bawah jaring bolo. Oke bolo, jadi ini jaringnya sudah hampir selesai. Kolter pertama kita jaring sudah hampir selesai. Jadi kita keliling dari ujung utara kolam nomor 6 itu kita berjalan ke arah selatan, kemudian kita rapatkan di dinding timur agar melempar ikan atau mengevakuasi ikan dipindah ke kolam nomor 7 itu lebih mudah bolo. Ini prediksi ikannya ada sekitar 300-an ekor. Nggak tahu nanti di kolter pertama kita dapat berapa ekor. Coba kita hitung bersama-sama nanti ya. Oke bolo, jadi kita sudah di sisi timur dinding kolam. Jadi di sisi timur ini dekat dengan kolam nomor 7. Kita cari posisi yang enak buat nangkep ikan, sama kita tata jaringnya supaya ikannya itu tidak lewat di sisi celah jaring. Biasanya kan berobos ikan nih bolo, karena ikannya itu sehat-sehat, lincah-lincah.
Jadi kita tangkap pakai tangan kosong bolo biar ikannya sisiknya aman, tidak terkelupas sehingga tidak gampang terkena penyakit. Wih, ada yang melompat bolo tapi tidak berhasil mendarat dengan selamat. Jadi kita evakuasi dulu. Dapat lagi bolo. Jadi ini sama Mas Yudi, karena kolamnya cuma ukuran kemarin itu nggak salah 8 kali 6 atau 8 kali 10 ya kawan, saya lupa. Jadi karena kolam di sektor barat ini kecil-kecil bolo, jadi 2 orang cukup, kan biasanya kan 3 orang. Kalau ini karena kita kolam kecil, kita selesaikan dengan 2 orang. Loh Mas, kenapa ikannya dievakuasi kok tidak dibesarkan di kolam nomor 6? Jadi ikan itu kita evakuasi atau kita selamatkan agar kita bisa tebar benih lagi bolo, biar kita tidak rugi di waktu. Nah kita bayangkan coba kita membesarkan ikan cuma 300-an ekor, katakanlah itu waktu 1 sampai 2 bulan lah paling lama untuk mendapatkan bobot 5 on dari size 3 on 3,5 on. Nah itu kalau kita kalkulasikan kita rugi di waktu bolo. Lebih baik ikan itu kita evakuasi, kita jadikan satu di kolam nomor 7 dengan sisa-sisa ikan yang yang panenan kemarin yang kurang besar sehingga tidak bisa dibawa dalam keadaan basah atau gurame hidup. Jadi kita jadikan satu kolam untuk kita besarkan lagi bolo. Nah setelah itu kolam nomor 6 kita bersihkan, kita sterilkan, 1 sampai 2 minggu kita tebar benih lagi. Begitu bolo. Kalau resikonya ketika kita mencampurkan ikan-ikan di satu kolam dari kolam-kolam berbeda pasti ada bolo. Jadi rawan terkena penyakit. Tapi kalau insya Allah dibismillahi dan kita bisa melihat kondisi ikannya dan kita juga melihat kondisi kolam yang akan ditempatinya bagus, airnya bagus, ikannya juga sehat, insya Allah aman bolo. Yang penting setelah dipindahkan jangan lupa dipuasakan 2-3 hari biar ikan beradaptasi dulu. Jadi jangan terburu-buru untuk dipakan bolo, kasihan ikannya, biar adaptasi dulu. Kalau menurut saya begitu boloku. Jadi ini bolo lokasi dan pemandangan kolam sektor barat. Di sini ada 6 kolam, dengan ukuran bermacam-macam dari kapasitas 2000 ekor sampai 5000 ekor bolo. Nah, dan ada 7 kolam bolo, satunya kolam pembuangan juga kita kasih ikan lele bolo. Ini pemandangannya bolo. Ini ternyata dieselnya ndak kuat bolo, kurang air. Jadi saya minta tolong Mas Yudi buat membuka pipa aliran air agar airnya bisa masuk ke kolam. Jadi air yang tersedot ke diesel itu ndak telat-telat bolo. Karena ini airnya tinggal semata kaki bolo. Tak rewangin deprok lho golek iwak. Gogo bolo iki jenenge.
Loh Mas, kenapa ndak langsung dirut? Nah, kalau dirut langsung kasihan ikannya bolo, karena kita kan ndak tahu ikan yang masih ada di jaring itu masih ada berapa. Kalau masih banyak kasihan ikannya, nanti kan dia akan bergesekan dengan teman-temannya. Makanya saya kasih celah begini biar yang mau melompat biar melompat, yang bisa ditangkap kita tangkap. Jadi kita tidak memaksakan ikannya harus sekali jaring langsung ketangkap semua gitu, enggak bolo, kasihan ikannya bolo. Wih, di sini ada Krishna. Oke bolo, jadi di jaringan pertama kita dapat 63 atau berapa tadi, 63 ekor. Sekarang kita berbalik arah dari selatan ke utara bolo. Kita jaring lagi yang kedua, kita dapat berapa nanti? Ayo ikuti terus bolo. Jadi gini bolo, yang saya heran itu di kolam itu ada kerangnya bolo, ada kroco. Nah, kroco ini datangnya dari mana itu saya bingung, yang putih-putih di jaring itu. Jadi dia kalau kena kaki itu sakit bolo, jadi saya menggunakan sendal bolo agar kaki itu tidak sobek-sobek terkena cangkangnya. Padahal kan kolam sektor barat ini tidak ada sungainya bolo, jadi jauh dari sungai. Nah ini datangnya kroco sama ikan cedul. Nah, ikan cedul kalau bahasa Indonesia tidak saya ikan cetak apa itu, ikan apa itu namanya. Kalau di tempat saya namanya ikan cedul. Jadi di sini ada kroco sama ikan cedul bolo. Nah itu saya bingung itu datangnya dari mana. Jadi ini sudah kita ketemu ujung sama Sudi sudah di pojokan. Mas Yudi dari selatan merapat ke utara, kemudian merapat lagi ke timur. Nah, di sisi timur kolam bolo biar memudahkan untuk membaling. Nah, membaling bahasa Indonesia ini membaling. Kalau bahasa Jawa namanya membaling, lempar. Nah, lempar ikan bahasa Indonesia, lempar ikan bolo. Kok membaling? Ini diawasi sama Bos Krishna, ini masih melompat-lompat bolo di jaringan kedua, berarti tandanya ikannya itu masih ada lumayan banyak ya. Semoga saja bolo sesuai dengan prediksi dan penghitungan bolo ikannya. Kita rapatkan pelan-pelan biar ikannya tidak melompat-lompat. Nah kalau ikannya melompat semua tidak dapat ikan, tidak selesai bolo nih jaringnya ikan nanti. Ikannya lincah-lincah bolo. Enggak aku jaring sampean. Jadi ini nanti setelah kita pindahkan ikan, kita evakuasi, kita besarkan lagi bolo. Mungkin nanti nambah
pakan sekitar 3 karung lagi atau sekitar 90 kilo lagi bolo, biar dapat FCR pakan sekitar 180 kilo harapannya bolo. Ini kolam di sektor barat ini semuanya full semi bolo. Nah, maksudnya semi itu gimana mas? Semi itu dindingnya kita kasih terpal, tapi tidak full terpal bolo, jadi cuma dindingnya saja yang terpal. Kalau untuk alasnya kita tanah bolo, full tanah. Jadi kita gunakan kolam semi di sektor barat ini. Loh, apa ndak bocor mas kalau kita menggunakan sistem seperti itu? Jadi gini bolo, kita melihat dulu kondisi tanah yang akan digunakan kolam itu sendiri. Jadi kan tanah kan ada tanah sawah atau yang tanah liat, ada yang tanahnya tanah pasir. Nah, kebetulan di sektor barat ini tanahnya tanah liat atau tanah sawah, sehingga tanahnya itu kalau terkena pergerakan ikan, lempengan atau pori-pori tanahnya itu mudah tertutup bolo, jadi tidak gampang bocor atau borot airnya, jadi aman kalau digunakan semi. Tapi berbeda dengan kondisi tanah yang berpasir bolo, itu nggak bisa di semi karena airnya akan terus meresap ke tanah sehingga tidak bisa dijadikan kolam. Mas, ini ikan tuh dilempar apa ndak pusing? Lah ndak bolo, jadi ini ikannya latihan bolo, persiapan untuk terjun payung. Nah, jadi persiapan untuk terjun payung kita lempar-lempar ndak apa-apa bolo, aman. Perpindahan yang cepat bolo, kalau ndak dilempar-lempar lama nanti bolo. Jangan lupa dikasih air, ditambahkan air bolo, kok dikasih air, ditambah air bersih sehingga ikan itu adaptasi dengan air baru dan tidak terlalu mabuk bolo kalau kena air yang keruh terus menerus. Nah, jadi kita kasih air yang bersih dari sumur juga bolo, sambil airnya kita keringkan. Oke bolo, selesai sudah kita memindahkan ikan. Jadi tadi size-nya ada yang 3 on setengah, ada yang 2 ons, ada yang hampir 1 kilo. Karena ikan ini kan sisa kemarin habis dipanen basah. Kurang lebih dapatnya 300-an ekor sesuai dengan prediksi. Semoga kita besarkan lagi 2 bulan atau 3 bulan lagi ikannya sudah masuk di ukur basah dengan rata-rata size 6 on kurang lebihnya. Ikannya diberikan selamat. Terima kasih telah menonton channel ini. Tetap stay di channel Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nos Iwa Official, channelnya penghobi ikan spesial. Rezekiku soko alam.